Alhamdulillah hari ini kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat ini, dan ini tak pernah kita rencanakan kita akan kumpul di sini. Bahkan ketika kita datang satu kloter KLO7, kita pun tak tahu kita akan berada di tempat di tenda 2 ini. Apalagi kita kumpul dengan saudara-saudara kita di Kabupaten Madiun. Hidup ini memang sebuah perjalanan, dan sudah dituliskan Allah dulu di Lauhul Mahfuz siapa orang-orang yang akan bersama kita wukuf di padang Arafah ini, dan dikumpulkan Allah kita di situ. Tak pernah kita berencana, saya tak pernah berencana kumpul dengan Ustaz Irfan Yusuf di padang Arafah ini, tak pernah. Bahkan ketika kami BIMTEK pun satu latihan, kami tak pernah menyangka kami akan bersama. Cuma kami pernah mengetahui bahwa kami berkecimpung di dunia dakwah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di sini. Mudah-mudahan nanti di padang mahsyar di surga ya Allah pun kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, haji ini secara bahasa artinya menyengaja berziarah ke Baitullah atau ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kemarin kita sudah berniat haji. Di dalam haji itu ada beberapa rukun. Yang pertama ihram. Lalu kemudian kita berniat mengenakan pakaian ihram. Seluruh baju kebesaran kita ditanggalkan. Di jamaah kita ini ada Wakapolsek, Langsa. Tapi baju kebesaran polisi itu ditanggalkan. Ada mungkin dokter, ada mungkin pejabat eselon 2, ada mungkin camat, ada mungkin PNS, ada mungkin orang kaya raya yang duitnya tak berseri, ada mungkin kekuasaannya luar biasa, tapi hari ini tak nampak. Tak kita tahu siapa yang Kapolsek, tak kita tahu siapa yang tentara. Sama saja bagi kita hari ini. Kita memakai 2 lembar kain ihram. Apa maknanya? Mengingatkan kepada kita bahwa nanti pada akhirnya ketika pada masanya tiba, baju kebesaran itu akan kita tanggalkan. Jangan merasa bangga dengan kekuasaan yang kita miliki hari ini. Jangan merasa bangga dengan jabatan yang kita miliki hari ini. Jangan merasa bangga dengan kekayaan yang kita miliki hari ini. Apalagi membangga-banggakannya di depan orang tua kita. Hari ini ada anak yang membangga-banggakan dirinya, jabatannya, titel S3 dan lain sebagainya di hadapan orang tuanya. Kalau bukan karena ikhtiar doa, untayan air mata beliau, mereka berdua, taklah mungkin kita berada pada posisi ini hari ini. Itulah yang kita mintakan tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan mereka berdua. Banyak dosa yang mereka lakukan atas subsidi dari kita. Dulu ayah kita tak melaksanakan sholat bukan karena dia berani melintang perintah Allah. Dia tak puasa bukan karena dia berani melintang perintah Allah, tapi karena sayangnya sama kita. Tak dibayarnya zakat fitrah. Dia beli baju hari raya kita bukan karena dia berani menentang perintah Allah. Dia tahu zakat fitrah itu wajib, tapi dia pilih membelikan baju hari raya kita. Kenapa? Karena sayangnya dia kepada kita. Balaslah kasih sayang itu dengan doa-doa kita hari ini. Mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sakit yang kita tinggalkan Allah sehatkan. Amin. Ada orang tua kita yang sakit kita tinggalkan hari ini. Mudah-mudahan Allah sehatkan mereka di sana dengan hotel kita. Amin. Hanya orang tua yang kita tinggalkan yang tak bisa tidur pada malam hari karena jiwa dan pikirannya tak tenang. Doakan ketenangan jiwa dan pikirannya supaya dia bisa tidur malam. Banyak orang tua kita yang hari ini lindung. Dia tak tahu lagi, tak ingat sholat, tak ingat lagi siapa dirinya, tak ingat lagi siapa keluarga anak-anaknya. Doakan pada hari. Saya teringat awal Al-Fatih ketika dia membawa ibunya tawaf di sekeliling Ka'bah. Soalnya hanya untuk omaknya saja, mamaknya saja.
Ya Allah ya Tuhan, ku ampunkan dosa umatku, masukkan ke dalam surga. Ya Allah ya Tuhan, ku ampunkan dosa ibuku, masukkan ke dalam surga. Kata ibunya, wahai Aisyah, kenapa kau berdoa kepada dirimu? Aku coba aku berdoa kepada diri. Aku cuma berdoa untuk diriku yang berdoakan diriku saja. Mudah-mudahan Allah ampunkan dosamu, dimasukkan engkau ke dalam surga. Cukuplah bagiku ridho Nabi. Doakan hari doa-doa para nabi dan rasul hari ini di padang Arafah ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ihram ini mengingatkan kepada kita bahwa setinggi apapun kekuasaan kita, seluas apapun jabatan kita, kekayaan kita, pada akhirnya kita akan dibungkus oleh 3 helai kain kafan. Dan di dalam ihram itu ada larangan-larangan yang pada sebelum ihram dibolehkan bagi kita untuk menutup kepala bagi laki-laki, tapi hari ini tak dibolehkan. Pakai minyak wangi dan lain sebagainya tak dibolehkan, padahal sebelum ihram itu dibolehkan, tapi hari ini kita dilarang. Bukan berarti itu haram, tidak, hanya sebagai pembuktian bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau nanti kita sudah habis membuka pakaian ihram ini, tetaplah kita berihram, bahwa ada larangan-larangan agama yang harus kita taat, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Mana haitukum anhu fajtanibuh." Maka apa-apa yang dilarang kepada kalian jauhilah. Wa ma amartukum bihi mastata'tum, amartukum bihi mastata'tum. Maka apa-apa yang diperintahkan kepada kalian, kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian. Apa yang dilarang oleh agama kita ini banyak yang dilarang. Mohon maaf disampaikan tak menyinggung siapapun. Mungkin sebelum kita datang kemari ada yang larut dengan dosa riba, membunga-bungakan duit yang dibawa duit subhat dan haram. Hentikan itu kalau sudah sampai dari sini. Banyak orang yang berusaha, usahanya larut dengan dosa syirik. Kalau sholat dia yakin Tuhannya Allah, tapi dulu dalam urusan rezeki pergi ke dukun, ambil jampi-jampi dan lain sebagainya, tak mampan, tidak ada gunanya. 13 kali kita haji, kalau larut dengan dosa syirik, amalannya tidak akan berbuah pahala. Kalau orang yang melakukan riya atas amalannya, pasti ada catatan amal. Tapi ketika dia melakukan dosa syirik, jangankan pahala, amalannya pun dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang yang sebelum hari ini maksiatnya luar biasa, larut dalam dosa judi, narkoba dan lain sebagainya, menggunjing, berburuk sangka kepada ayah ibunya, bahkan dia berburuk sangka kepada Tuhan. Banyak hari ini orang yang berburuk sangka kepada Tuhannya. Kenapa si Polan naik karirnya? Kenapa si Polan dapat rezeki yang ini? Tidak. Taklah bertukar rezeki kita, karena rezeki kita sudah ditakar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berburuk sangka kepada sesama, apalagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dulu mungkin kita sebelum ini banyak sholat kita yang bolong-bolong, jangan lagi bolong-bolong, Pak. Saya mohon maaf saya sampaikan, kalau Bapak Ibu ingat tahun 2015 terjadi badai pasir, kren jatuh di Masjidil Haram, betul? Ingat, tahun 2015 itu terjadi badai pasir, hujan halilintar datang, orang lagi tawaf, Pak. Kerennya itu, alat beratnya itu jatuh, lalu kemudian memakan korban 107 orang meninggal dunia. Saya catat sampai sekarang 107 orang meninggal dunia, 238 luka ringan sampai luka berat. Dalam pikiran saya, kok kenapa bisa terjadi bencana di tengah orang tawaf? Aneh bin ajaib. Apakah Allah tak ridho dengan mereka yang tawaf? Baik Allahumma labbaik. Keren, orang mati 100, bergelimpangan nyawa, darah berserakan dan lain sebagainya. Kalau di tempat bakter tua wajar,
kena sambar petir orang. Ini enggak di tempat yang paling mulia di Masjidil Haram lagi tawaf datang pada pasir. Kan aneh. Apa yang terjadi? Apa yang ingin Allah pesankan dari bencana saat ini? Dalam agama kita ada ayat yang harus dibaca. Ayat yang tersirat itulah ayat yang tersurat itulah Al-Quran. Ayat yang tersirat itulah ciptaan Allah, fenomena alam yang diciptakan Allah. Maka dari angka 107, 238 itu kita buka Al-Quran. Apa yang ingin Allah pesankan kepada umat Islam yang haji pada saat itu dan kepada umat Islam di seluruh dunia? Kenapa harus terjadi di Masjidil Haram, di depan Ka'bah? Karena Masjidil Haram adalah tempat berkumpulnya semua umat Islam di dunia. Maka pesannya bukan hanya untuk umat Islam yang naik haji, tapi untuk umat Islam seluruh dunia. Khusus kepada orang yang naik haji, maka dia harus paham ayat itu. Saya selalu berdoa begitu saya sampai di Madinah, kami keluar kain tujuh, ya Allah ya Tuhan, hindarkanlah ya Allah bencana yang pernah terjadi di tahun 2015. Itu selalu saya doakan sampai detik. Apa pesan Allah dari bencana di tahun 2015 itu? Kita lihat yang meninggal dunia 107, yang luka ringan, luka berat 238. Buka Quran, kita buka Quran ayat 107. Ya Allah, terjangan kita melihat pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. 107 itu menunjuk kepada Quran surah Al-Ma'un. Baca sendiri ayatnya. Apa ayatnya? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kalian tak tahu ada orang-orang yang mendustakan agama? Kita tak memvonis mereka mendustakan agama, tapi ayat itu menunjuk kepada Quran surah Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Tahukah kamu ada orang-orang yang mendustakan agama? Mohon maaf, kita yang sampai kemari jangan menjadi hamba Allah yang mendustakan agama. Secara duniawi bertambah kita haji hajjah, tapi ternyata hanya sebagai prestise, sebagai status sosial. Kita sudah pernah datang ke Baitullah, berkali-kali umrah sunnah, datang kepada Arafah dan lain sebagainya. Tak menjamin kita yang sampai kemari akan mencapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kalian orang yang mendustakan agama? Orang yang mendustakan agama adalah orang yang menghakimi anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang tak mau membantu fakir miskin. Betapa banyak hari ini orang hidup senang, ibadah untuk diri sendiri. Ayah maknya lapar, mertuanya sakit tak pernah ditengok. Ada keponakannya yatim piatu yang tak sekolah karena tak bisa membeli baju dan sepatu, tak pernah dia mau tahu. Itulah orang-orang yang mendustakan agama. Maka bagi kita yang sampai kemari, jangan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendustakan agama. Bahkan luar biasanya lagi, dalam Quran surah angka 238, buka nanti Al-Quran, angka 238 hanya ada pada Quran surah Al-Baqarah, tidak ada pada surah yang lain. Kenapa? Karena surah Al-Baqarah jumlahnya 286 ayat. Maka 238 hanya ada pada Quran surah Al-Baqarah. Baca pesan Allah. Apa pesan Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Allah ingin berpesan kepada kita yang naik haji. Jangan bangga dengan hajimu kalau salatmu tak banyak. Karena amal pertama yang dihisab Allah di akhirat kelak adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamati shalah. Amal pertama yang dihisab Allah di hari kiamat adalah salat. Maka orang yang telah berhaji, dia harus tegak lurus istiqamah melaksanakan salat. Salatnya karena Allah, bukan karena haji. Maka bagi kita yang sudah sampai kemari, apa yang dilarang Allah tanamkan untuk kita menjauhi. Apa yang diperintahkan Allah laksanakan sebagaimana mampunya. Dan kemudian begitu kita berihram kemari, datanglah kita kemari.
ihram wukuf sama-sama. Masya Allah, seluruh umat Islam di dunia berkumpul pada hari. Tidak ada orang yang berhaji yang tak kumpul di padang Arafah, yang tak bisa datang ke padang Arafah, hajinya batal. Orang yang sakit pun dibawa datang kemari. Al-Hajjul Arafah, kata Rasulullah, haji itu adalah wukuf di padang Arafah. Seluruh umat Islam dunia berkumpul hari ini di padang Arafah sebagai gambaran bahwa nanti tiba masanya kita pun akan dikumpulkan Allah di padang mahsyar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nisa ayat 87? Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan selain Dia. La yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi. Sungguh nanti pada masanya Allah akan kumpulkan kalian di hari kiamat tanpa keraguan apapun. Wa man asdaqu minallahi haditsa. Dan perkataan siapakah yang paling benar ada. Maka hari ini kita dikumpulkan di padang Arafah sebagai gambaran kelak pada masanya kita akan dikumpulkan di padang mahsyar. Apa yang kita lakukan di padang Arafah? Bacaan yang kita bacakan, amalan yang kita amalkan di padang Arafah ini, amalan inilah yang nanti akan menyelamatkan kita di padang mahsyar. Orang yang mau berzikir, orang yang beristighfar, orang yang tilawah Quran, orang yang berdoa kepada Allah, memperbanyak doa, seluruh amalan di padang Arafah ini akan menyelamatkan dirinya kelak di padang mahsyar.